lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, sesungguhnya persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat mendasar di dalam agama kita. Sehingga dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim, ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri dari ulul albab, dan secara khusus Allah menyebutkan sebagai ciri-ciri dari ibadur rahman, di antara ciri itu adalah mereka berdoa pada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya adalah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dzurrata a'yun, generasi yang bisa menyejukkan mata kami, mendinginkan perasaan kami, ya. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang sejak dari dalam keluarga kita sudah diajarkan oleh Islam untuk berdoa agar dijadikan sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Sehingga tema-tema kepemimpinan adalah tema-tema yang sangat mendasar dalam ajaran agama ini, yang harus lebih banyak disampaikan ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat sadar bahwa fungsi mereka di dalam masyarakat itu adalah sebagai pemimpin. Nah, para pemirsa ICTV Allah muliakan, ada juga ungkapan bahasa Arab yang lain yang menyebutkan bahwasanya pemimpin itu adalah khadimul ummah. Itu secara lebih khusus, ya, bahwa pemimpin itu adalah pelayan umat. Nah, tentu fungsi kepemimpinan ini telah dijalankan dengan baik oleh para nabi, sejak dari nabi yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi akhir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kepemimpinan mereka itu telah membawa banyak perubahan bagi dunia. Bahwa dengan kepemimpinan para nabi itu dunia menjadi dunia yang damai, dunia yang aman, dunia yang sejahtera, kehidupan penduduk-penduduknya makmur, ya, adil dan seterusnya. Nah, sesungguhnya kepemimpinan-kepemimpinan itu masih terus harus dilanjutkan oleh umat Nabi Muhammad SAW ini. Ada satu hadis yang sangat populer. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa dahulunya Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi, ya. Setiap nabi yang satu meninggal, maka kemudian kepemimpinan itu dilanjutkan oleh nabi yang lain. Nah, setelah kita menyadari bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka kepemimpinan itu harus dilanjutkan oleh umatnya sendiri, oleh orang-orang yang ada di masyarakat itu, ya. Maka harus ada masyarakat yang disiapkan menjadi seorang pemimpin, ya. Pemimpin dari segala levelnya, ya. Dari negara, memimpin negara, sampai memimpin keluarga dan diri sendiri. Nah, jadi semua ini harus jadi pemimpin, ya. Jadi kita jangan memposisikan diri sebagai pengikut, ya. Posisikan diri kita sebagai pemimpin. Pemimpin dari siapa? Pemimpin pertama dari diri kita sendiri, ya. Jangan sampai kita mengikuti apapun keinginan diri kita. Jadi kita harus mengontrol diri kita agar diri kita ini benar-benar berjalan, ya, benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Jadi yang pertama sekali yang harus dipimpin adalah memimpin diri sendiri, ya. Lalu memimpin keluarga. Bila sudah berkeluarga, maka yang dipimpin adalah keluarga, istri dan anak-anaknya. Berikutnya adalah memimpin masyarakat. Apabila kita sudah menjadi pemimpin masyarakat, kita menjadi kepala desa, maka kita memimpin masyarakat desa. Bila kita menjadi camat, berarti memimpin kecamatan. Bila kita menjadi bupati wali kota, berarti memimpin kabupaten dan kota. Dan kalau kita menjadi kepala daerah provinsi, berarti kita menjadi seorang gubernur, ya. Nah, begitu juga dengan memimpin negara, menjadi seorang presiden. Jadi semua level-level kepemimpinan itu harus disiapkan oleh masyarakat, ya. Jangan masyarakat hanya sibuk
dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari tanpa ada keinginan, tanpa ada upaya-upaya melahirkan pemimpin-pemimpin baru di tengah-tengah masyarakat mereka. Jadi ini harus diambil inspirasi dari banyak kisah-kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim, bahwa Bani Israel dahulu itu pernah meminta kepada seorang nabi agar mengkaderkan untuk mereka itu seorang pemimpin. Dan ternyata akhirnya Allah memilih pemimpin yang disiapkan itulah seorang yang bernama Talut. Nah, kita sudah tahu bersama bagaimana sejarah Raja Talut ini yang menjadi pemimpin dari masyarakatnya, termasuk rakyat yang dipimpin itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri. Ya, ketika Nabi Daud itu masih sangat muda, belum menjadi seorang nabi, beliau masih sangat muda. Lalu beliau dipimpin oleh seorang raja luar biasa kehebatannya, itulah Raja Talut. Nah, Raja Talut inilah yang mampu mengalahkan Raja Jalut yang zalim. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, dari sejarah-sejarah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, kita harus bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ya, bahwa pemimpin itu dibutuhkan oleh setiap masyarakat, dibutuhkan oleh setiap zaman. Ya, kalau dahulu butuh pemimpin, maka di zaman akhir ini juga butuh pemimpin. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hidup dengan seorang pemimpin itu, meskipun pemimpin itu zalim, ya, itu lebih baik daripada hidup tanpa pemimpin. Ya. Ini luar biasa sekali bagaimana pentingnya pemimpin dalam sebuah masyarakat, sehingga lahirlah ungkapan yang seperti saya sebut tadi, bahwa hidup dengan seorang pemimpin, meskipun pemimpin itu zalim, itu lebih baik daripada tanpa ada pemimpin. Nah, ini penting sekali para pemirsa TV Allah muliakan. Para pemirsa TV Allah muliakan, tentu pemimpin yang dimaksud di dalam Islam itu ada kriteria-kriterianya. Jadi tidak sembarang kemudian seseorang diangkat jadi pemimpin begitu saja. Dan di dalam sebuah ayat Al-Quran, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya mempersiapkan segala sesuatu untuk hari esok. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan wajiblah. Nah, ini dibahasakan dengan kata-kata wajib. Kenapa? Karena ada lamul amr. Dalam bahasa Arab itulah lam perintah. Ya, jadi al-aslu fil amri lil wujub. Ya, pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka wajiblah setiap diri mempersiapkan masa depannya. Ya, ini penting sekali para pemirsa TV Allah muliakan, bahwa Allah merintahkan kepada kita untuk mempersiapkan masa depan kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka wajiblah setiap diri mempersiapkan apa yang akan dilakukannya untuk hari esok. Nah, jadi inilah dalam bentuk rencana-rencana. Rencana tentu saja di dalam pemerintahan itu ada yang disebut dengan rencana jangka panjang, ya, yang diistilahkan dengan RPJP, ya, RPJP, betul, rancangan pembangunan jangka panjang, itu biasanya 20 tahun. Ya. Kemudian RPJM, ya, rencana pembangunan jangka menengah. Nah, kemudian rencana pembangunan jangka pendek. Nah, jadi kalau rencana pembangunan jangka menengah itu 55 tahun, ya. Kalau tadi 20 tahun, kalau jangka panjang, berarti kalau jangka pendeknya, jangka menengahnya itu adalah 55 tahun. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan 5 tahun keempat. Kemudian ada juga rencana pembangunan jangka pendek, itu setahun, ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi para pemirsa TV Allah muliakan, Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan persiapan untuk hari esok, agar kehidupan kita itu terus berubah, kehidupan kita itu terus baik dari waktu ke waktu. Maka diinginkan dalam Islam ini kita tidak stagnan, ya, tidak mandek dalam satu tahapan saja, tapi hendaklah kita terus menerus untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap
apapun yang ingin kita lakukan, agar yang kita lakukan itu terus menerus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di dalam surah Al-Muluk misalnya, Allah menyebutkan dalam sebuah ayat itu, ayat kedua dari surah Al-Muluk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Apa maksud ahsan? Ahsan itu artinya yang paling bagus. Jadi bukan sekedar bagus, tapi Allah menginginkan amalan kita itu paling bagus. Jadi kualitas yang lebih penting daripada kuantitas. Maka Allah sebutkan, Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kalian siapa di antara kalian itu yang paling baik amalannya. Nah, itu para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi tentu saja semua hal itu bisa dilakukan dengan cara ta'awun. Apa itu maksudnya ta'awun? Kerjasama. Yang kalau dalam bahasa sekarang ini lebih dipopulerkan dengan bahasa-bahasa seperti sinergi, ya kan? Sinergitas, kemudian kolaborasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya maknanya adalah apa? Kerjasama. Kalau dalam bahasa Arab itu ta'awun. Dalam ayat Quran Allah justru sudah memerintahkan, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah Anda, bekerjasamalah Anda dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan bertolong-tolong, jangan bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jangan untuk berbuat dosa, kemudian kita menolong orang yang berbuat dosa. Orang yang memusuhi orang lain, kita menolong orang yang memusuhi orang lain. Nah, itu tidak dibolehkan dalam ajaran agama kita. Jadi dalam bekerja sama pun, dalam berkolaborasi pun, di dalam bersinergi pun, itu harus jelas. Yang disinergikan itu apa? Yang dikolaborasi itu apa? Yang dikerjasamakan itu apa? Apakah itu bir dan takwa, kebaikan dan takwa, atau ismi wal udwan, dosa dan permusuhan? Nah, itu harus diklasifikasi para pemirsa ACTV yang Allah muliakan. Jadi dalam bekerja sama ini kita tidak boleh bekerja sama dengan sembarang orang yang akhirnya kerjasama itu membawa masyarakat menjadi lebih parah kehidupannya. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, ada satu hadis yang disebutkan dalam kitab hadis berkaitan dengan peran Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau tiba di hari pertama di kota Madinah. Nah, apa yang Nabi lakukan di hari pertama beliau berada di kota Madinah? Beliau tidak berasal dari Madinah, Nabi itu berasal dari negeri Mekah. Beliau lahir di Mekah, beliau dibesarkan di Mekah. Beliau kemudian beraktivitas di Mekah sampai usia beliau 40 tahun. Ya. Beliau menerima wahyu masih di Mekah. Sampai usia beliau 53 tahun masih di Mekah juga. Ya. Jadi memang beliau bukan orang Madinah, beliau orang Mekah. Nah, ketika beliau tiba untuk hari pertama beliau di Madinah, ya, beliau hijrah ke Madinah, beliau menyampaikan 4 ajaran penting bagi masyarakat Madinah. Sehingga kondisi kota Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib diganti namanya oleh Nabi kita dengan nama Madinah. Gitu. Bahwa istilah Madinah itu adalah istilah orang-orang yang sudah berkemajuan. Ya. Orang-orang yang berpikir maju. Ya, orang-orang cerdas. Orang yang bervisi masa depan. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Itu orang-orang bervisi masa depan. Apa yang Nabi sampaikan kepada orang-orang yang menyebut beliau di kota Madinah saat itu, di hari pertama beliau hadir itu? Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada mereka, Ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarluaskanlah salam. Ma makna salam? Apa itu salam? Salam itu artinya damai. Salam itu artinya tentram. Salam itu artinya nyaman. Afsus salam, sebarluaskanlah salam. Sebarluaskanlah kedamaian, kenyamanan, ketentraman, ketenangan dan seterusnya.
Baik para pemirsa HTV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.